Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sarung tas botol seperti ini. Motifnya cukup sederhana dan mudah untuk teman-teman yang baru belajar. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, ada penanda, dan hook ukuran nomor 3, tulip. Saya akan mulai dengan yang warna merah. Nah, teman-teman bisa gunakan botol dengan ukuran berapapun ya, tidak perlu patokan seperti ini karena polanya nanti mudah untuk diperlebar atau diperkecil sesuai keinginan dan motifnya ke atas tidak akan berganti. Untuk ukuran diameter las ini botolnya adalah sekitar 6 cm. Jadi teman-teman bisa gunakan ukuran diameter untuk alas botol seukuran yang teman-teman punya di rumah ya, karena polanya nanti mudah untuk diperbesar. Nah, kita akan segera mulai. Saya awal menggunakan benang warna merah. Pertama kita akan buat awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian 12 double crochet di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rapatkan agar tidak bingung, bisa beri penanda di DC yang terakhir. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, dua rantai. Lingkaran berikutnya kita lebarkan dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan 2 buah DC atau increase DC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Jadi 2 DC di satu lubang ya, mulai dari tempat kita slip stitch. Ini increase DC yang kedua. Lanjut increase DC lagi. Increase DC lagi. Lanjutkan ya, increase DC setiap lubang dan total increase DC nya adalah 12 kali hingga ke penanda. Ini increase DC terakhir atau yang ke-12. Selesai ya. Selanjutnya kita akan beri penanda lagi di DC yang terakhir. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya kembali kita lebarkan dengan 1 DC increase, dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC increase DC.
Ulangi, 1 DC, increase DC. Nah, ulangi pola ini hingga ke penanda. Pengulangan terakhir, 1 DC, terakhir di penanda, increase DC. Akhir putaran, jangan lupa penandanya, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya kembali kita lebarkan dengan DC nya 2 kali, increase. Dimulai dari tempat slip stitch. DC pertama, DC kedua, increase DC. Ulangi, DC pertama, DC kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, terakhir di penanda, increase DC. Akhir putaran, jangan lupa penanda, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, saya rasa cukup ya. Kita akan ukur dulu lingkaran ini diameternya. Nah, ini pas 6 cm diameternya. Jadi seukuran dengan diameter bagian botol yang akan saya buatkan tasnya. Nah, pas ya 6 cm. Nah, buat teman-teman kalau ingin melebarkan lagi tinggal tambahkan ya. Jadi untuk lingkaran berikutnya itu teman-teman tinggal buat DC nya itu 3 kali. Jadi 3 kali DC untuk pelebarannya, kemudian increase. Lalu lingkaran berikutnya DC nya 4 kali, lalu increase. Lingkaran berikutnya 5 kali increase. Jadi berulang ya. Sekarang saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Kita mulai dari tempat slip stitch, 1 DC setiap lubang karena saya tidak melebarkan lagi untuk ukuran lingkarannya. Lanjutkan hingga ke penanda. DC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, ganti benang. Saya gunakan benang warna pink. Tarik kuat benang merah, 2 rantai. Benang merah saya putuskan. Kita lanjutkan. Saya ikat dulu ya benangnya agar jadi kuat. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita mulai motifnya. Pertama kita akan buat DC sebanyak 2 kali. Ini di lubang pertama 1 DC. Lalu di lubang berikutnya 1 DC. Setelah itu 1 rantai. Skip 1 lubang. Lubang berikutnya kembali kita ulang pola, 1 DC, 1 DC. Nah, seperti ini, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC,
1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, 1 DC. Tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, ini sudah DC 2 kali, 1 rantai, skip 1, 1 DC, 1 DC, 1 rantai. Nah, akhir putaran ini pas ya, skip 1, kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch 1 kali, slip stitch lagi di DC berikutnya hingga ke bagian 1 rantai, slip stitch kedua, lalu slip stitch ketiga di tempat 1 rantai, kemudian 2 rantai. Nah, untuk akhir putaran kita langsung ke bagian 1 rantai ya. Kita tinggal mengikuti pola. Di sini di bagian-bagian yang 1 rantai kita isi dengan 2 DC, dan 2 rantai awal ini kita hitung 1 DC. Jadi di sini saya buat dulu 1 DC, kemudian 1 rantai. Nah, kali ini kita skip 2 ini ya, dan di bagian 1 rantai kita isi dengan 2 buah DC. Ulangi, 1 rantai, skip 2 buah DC, 1 rantai, skip 2 DC. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 2 DC, 1 rantai, skip 2 DC, 1 rantai, skip 2, akhir putaran pas ya. Ini slip stitch di puncak DC pertama. Kali ini kita slip stitchnya cukup 2 kali, lalu slip stitch lagi di bagian 1 rantai, 2 rantai. Nah, seperti ini, tidak kelihatan ya untuk awal dan akhir barisnya. Kita ulang lagi motifnya. Di sini 1 DC, lalu 1 rantai, skip 2 DC, 1 rantai, skip 2 DC, nah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan pola hingga akhir putaran, lalu slip stitch 2 kali di bagian 1 rantai. Kita mulai ya motifnya, dan teman-teman bisa buat seukuran yang teman-teman mau. Saya berencana membuat motifnya setinggi sekitar batas sini ya, sebotolnya. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya, motifnya rapi. Dan ini saya coba ukur dengan memasukkan botolnya. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya. Kemudian ini akhir putaran, saya akan kembali ke warna merah. Untuk tinggi motif ini saya buat itu sekitar 13 cm. Kita lanjutkan di akhir putaran. Slip stitch di puncak DC pertama, ganti benang, satu rantai. Benang yang warna pink akan saya putuskan. Nah, kita lanjutkan. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jadi seperti ini, ada DC, di sini kita isi 1 SC.
Di bagian satu rantai kita isi 1 SC. Lalu ini ada 2 buah DC, kita isi masing-masing 1 SC. Lanjutkan ya 1 SC setiap stitchnya. Nah, nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, ulangi lagi. Jadi kita akan buat total 4 baris SC. Nah, ini dia sudah selesai 4 baris SC berkeliling. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan mulai pembuatan untuk bagian tali pegangan. Ini sesudah slip stitch 1 rantai. Untuk tali saya buat 5 SC saja, dimulai dari tempat slip stitch. 1 2 3 4 5. Jadi SC nya ada 5. Kemudian 1 rantai putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, total juga ada 5. 1 2 3 4 5. 1 rantai putar kembali SC 5 kali. Nah, lanjutkan ya pengulangannya hingga membuat tali sepanjang yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya rasa sudah cukup untuk talinya. Ini saya buat panjang talinya ini sesuai dengan pegangan saja, dan ini ukurannya adalah sekitar 30 cm. Kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang boleh ya. Selanjutnya kita akan langsung SC-kan berseberangan agar rapi. Kita lipat dulu bagian ini, pertemukan ya. Kita mendapatkan titik, lipat di ujung dan beri penanda. Jadi biar talinya tidak miring letaknya. Kemudian ini kan jumlah SC talinya ada 5. Jadi 2 sebelum penanda, di penanda, dan 2 sesudah penanda. Jadi pas posisi talinya ada di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Kita akan gabungkan menggunakan tusuk SC. Nah, ini saya akan letakkan 2 titik sebelum penanda. Ini di sini. Saya tarik dulu. Buat 1 rantai, kemudian SC. Lalu sebelum penanda SC kedua. Kemudian di penanda SC yang ketiga. Lalu SC yang keempat, dan terakhir SC yang kelima. Nah, selesai 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, saya rasa sudah cukup rapi ya sambungannya. Tinggal rapikan nanti sisa benangnya. Jadi lalu ini sudah selesai. Nah, ini hasilnya sudah rapi. Teman-teman bisa lihat motifnya tidak kelihatan bagian awal dan akhir putarannya. Saya juga sudah buat dengan benang warna yang berbeda. Dan polanya sekali lagi bisa teman-teman perbesar sesuai dengan ukuran alas dari lingkar botolnya. Nah, ini cocok untuk dijadikan tempat bawaan dan hemat benang juga ya. Semoga pola saya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.